kita akan memulai khotbah berseri kita yang berjudul Our God. Mengenal karakter Tuhan kita. Saudara, saya sebelum masuk dalam firman Tuhan, saudara sadar gak? Kalau kita melihat seseorang, penilaian kita terhadap seseorang itu biasanya tergantung dari reputasi orang tersebut. Benar gak? Saya kasih contoh. Misalnya saudara mau ketemu sama Pak X. Pak X ya. Nggak usah pakai nama deh, nanti kalau pakai nama ada yang sama namanya tersinggung lagi gitu saudara ya. Pak X, terus teman saudara tahu saudara mau ketemu sama Pak X. Terus kemudian saudara ditelepon, kamu mau ketemu sama Pak X ya? Iya, men, kita ngopi ya. Kenapa? Wes tak ceritani tentang Pak X. Wah gitu saudara ya. Waktu ngopi diceritain, kamu tahu nggak Pak X ini parah. Tukang tipu, aku ini kena piro M. Wah gitu saudara ya. Deng saudara cerita macam-macam yang jelek tentang Pak X. Dan akhirnya tiba hari di mana saudara ketemu sama Pak X. Apa yang terjadi di dalam sikap saudara terhadap Pak X? Saudara akan hati-hati dan punya persepsi yang buruk terhadap Pak X. Betul atau tidak? Padahal saudara belum tentu kenal sama dia. Dan kalau ceritanya itu benar-benar iya atau hoax, kita nggak tahu. Betul ya saudara? Misalnya saudara mau ketemu sama Pastor Michael Christian. Wah, pakai nama saya aja gitu ya saudara ya. Daripada nanti kalau pakai nama orang lain bisa tersinggung gitu. Tapi waktu saudara belum kenal saya, belum pernah lihat YouTube, belum pernah dengar firman tentang yang saya bawakan, saudara cuma hanya kenal, mau ketemu karena ada sesuatu. Terus tiba-tiba saudara cerita sama teman dan teman saudara itu kenal sama saya dan langsung ngomong, wah kamu mau ketemu sama Pastor Michael Christian. Waduh orangnya itu baik, wah orangnya ganteng, wah orangnya ramah. Saudara langsung apa? Adem ayem padahal belum ketemu saya. Betul ya saudara? Saudara langsung, waduh ekspektasinya tinggi sekali. Waktu ketemu sama Pastor Michael Christian padahal belum ketemu sama saya. Betul ya saudara? Kadang-kadang pengenalan kita terhadap orang itu juga sama dengan pengenalan kita terhadap Tuhan. Kenapa iman kita mudah sekali goyah? Kenapa kepercayaan kita begitu mudah goyah pada saat ada problem sedikit? Jangan-jangan pengenalan kita akan Tuhan itu tidak sedalam apa yang kita pikir. Karena tadi kita belajar, the quality of your relationship is determined by your knowledge of a person's quality. Kualitas dari hubungan kita dengan seseorang ditentukan oleh pengenalan kita akan dia. Betul nggak saudara? Kalau saudara kenal sama seseorang dan saudara tahu dia ini orangnya baik, orangnya ramah, orangnya kalau saudara ngomong nggak suka dipotong, terus kalau ngomong nggak suka menang sendiri, nggak egois, orangnya suka berbagi, saudara pasti akan seneng hangout sama orang tersebut. Betul ya? Kalau dia ngajakin saudara ngopi, pasti saudara mau. Ya gue mau ngopi sama lu. Kenapa? Enak men ngomong sama lu. Nah bener gak saudara? Kenapa? Karena saudara kenal sama dia, maka saudara senang bergaul dengan dia. Nah saya berdoa 5 minggu ke depan, di khotbah berseri yang pertama di tahun 2019, kita percaya bahwa tahun 2019 ini bukan tahun yang buruk. Tidak peduli apakah tahun ini ada banyak hal buruk yang akan terjadi. Tetapi tahun ini kita akan memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan. Sehingga iman kita itu teguh di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saya lagi berdoa beberapa bulan ini untuk sudah dari Oktober untuk menyiapkan jemaat untuk masuk ke tahun 2019. Saya percaya tahun 2019 adalah tahun di mana we all walk by faith. Ada yang bilang sama saya, Pak, kalau tahun 2018 adalah tahun yang buruk, tahun 2019 adalah tahun yang lebih buruk. Menurut saya, itu tergantung saudara melihatnya bagaimana. This year, saya nggak peduli apa yang terjadi. Makanya, minggu lalu kita belajar bahwa optimisme itu berharap, menaruh optimisme kita terhadap keadaan. Tetapi pengharapan itu menaruh pengharapan kita kepada seseorang, yaitu siapa? Tuhan. Biarlah tahun ini, tahun 2019 kita hidup oleh iman. Yang setuju katakan amin. Katakan kepada diri saudara sendiri, saya hidup oleh iman. Katakan kepada kanan kirimu, kamu perlu hidup oleh iman. Amin. Firman Tuhan berkata di kitab Roma bahwa orang benar hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan terhadap keadaan. The just shall walk by faith, not by sight.
Kita harus melihatnya bukan dengan mata jasmani kita, tetapi kita melihatnya dengan mata iman kita. Yang setuju katakan amin. Jadi tahun 2019 memang banyak hal yang tidak menentu. Apakah makin baik, apakah makin buruk, itu semua tergantung dari cara kita memandang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kalau Dia setia menyelesaikan segala masalah dosa kita, maka Dia pun akan setia mengantarkan kita sampai kita masuk surga. Mengantarkan kita sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maka kita tahu iman itu akan membawa kita from grace to grace, from faith to faith, and from glory to glory. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang setuju katakan amin. Karena itu selama 5 minggu ke depan kita akan belajar dari kitab Mazmur, Psalm, yaitu yang menulis, Psalm itu yang menulis banyak. Salah satunya kontributor terbesar adalah Raja Daud, King David. Kita akan belajar mengenai kemuliaan Tuhan, God's glory. Hari ini kita berbicara tentang God's glory, Mazmur 8. Next week kita akan belajar God's goodness, kebaikan Tuhan, Mazmur 34. Minggu yang ketiga, God's graciousness. Ini akan Kenny Goh, Pastor Kenny Goh yang akan berbicara kasih karunia Tuhan, Psalm 103, ya 103. God's generosity, kemurahan hati Tuhan, Psalm 65. Mazmur 65. God's greatness, kebesaran Tuhan, Psalm 145, yaitu Mazmur 145. Kita akan belajar semua dan kita berdoa supaya ada iluminasi Tuhan yang akan membawa kita kepada pengenalan akan Dia lebih lagi, dan kita menerima iluminasi sehingga iman kita teguh di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai God's glory. Saya tulis di sosial media bahwa Raja Daud di Mazmur 8 melihat kemuliaan Tuhan terwujud di sekelilingnya. Kemuliaan Tuhan itu melingkupi kita dan semua ciptaan memuji Tuhan. Nah, dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Pertanyaannya begini, saudara. Mengapa kemuliaan Tuhan adalah hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita kenali? Dan mengapa segala sesuatu dalam hidup kita harus untuk kemuliaan Tuhan? Dan pertanyaan yang paling sering saya dapati, banyak orang tanya sama saya, termasuk orang-orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Mereka tanya, apakah Tuhanmu adalah Tuhan yang narsis? Kok semua itu harus untuk kemuliaannya Dia? Nah, kita akan jawab semua satu demi satu. Dan kita akan melihat Mazmur 8. Saya akan bacakan kepada saudara dan kita bersaut-sautan. Saya baca yang putih yaitu ganjil, saudara baca yang kuning yaitu genap. Oke? Mazmur 8 ayat 1. Saya akan mulai. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ayat 2. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ayat 4. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Apa yang melintasi arus lautan? Ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ada yang menarik saudara dari ayat ini. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayat 2 sama ayat yang ke-10 ada persamaan. Mereka membicarakan ayat 1a itu sama persis dengan ayat yang ke-10. Lihat ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Stop dulu saudara. Ya, ini yang dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Katakan sama-sama, Tuhan kami. Tuhan kami. Betapa mulianya, katakan mulia, mulia ya saudara. Ini diawali dengan kata-kata ini dan diakhiri oleh kata-kata ini. Seakan-akan Mazmur ini adalah lagu ya saudara ya. Lagunya Daud. Tadi kita belajar Reformation Song. Reformation Song itu 5 sola yang ada di depan itu saudara ya. Sola Gracia itu lagu membicarakan tentang kemuliaan Tuhan. Lagu ini berbicara di Mazmur 8 tentang kemuliaan Tuhan.
Wow, seakan-akan lagu ini ingin menunjukkan bagaimana Daud menghormati Tuhan, keagungan Tuhan, excellency of God, keunggulan Tuhan, supremacy of God, superiority-nya Kristus, superiority-nya Tuhan. How glorious is your name over the earth. Bahasa Inggrisnya, saudara. Nah, kalau kita belajari bahasa Ibrani dari kemuliaan itu adalah kavod. Kita belajar yuk sama-sama, katakan 1, 2, 3. Kavod. Kavod itu juga kabod. Mirip bahasa Jawa. Ilangin kanya, abot. Gitu saudara ya. Mirip ya saudara ya. Bahkan artinya pun juga mirip. Kalau kavod itu glory, ini merupakan komplement. Glory, tapi juga apa? Berat. Berat. Jadi itu berat itu zaman dulu merupakan komplement. Kalau hari ini saudara ketemu sama cewek bilang kamu berat ya, itu bukan komplimen gitu saudara ya. Itu mungkin hinaan gitu saudara. Coba suami ngomong sama istri, kamu kok makin berat ya sayang ya gitu saudara. Langsung enak aja ya kamu itu. Ya saudara ya. Tetapi kalau dulu kavod itu glory, importance, weight itu adalah sesuatu yang merupakan komplement. Maksudnya apa? Wow, aku melihat ada kavod di kamu. Menurut aku kamu itu seseorang yang berbobot, seseorang yang penting, seseorang yang punya kemuliaan. Itulah artinya kavod. Dan ini dideskripsikan untuk Tuhan, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang divine. Kemuliaan berarti berkaliber, berbobot. Inilah arti kavod. Kavod juga berarti worth. Worth itu layak untuk menerima. Layak untuk menerima semua pujian. Makanya worship. Itulah sebabnya kita punya kata worship. Katakan sama-sama, worship. Nah, worship ini karena kamu sadar Tuhan itu siapa. Dan Tuhan itu begitu mulia. You cannot help it. Saudara dan saya tidak bisa tidak untuk menyembah dia. Nah, masalahnya kan begini. Kita nggak ngerti bagaimana sih kemuliaan Tuhan itu. Tahun 2019 saya ingin kita ini sadar Tuhan kita ini seperti apa. Saya ingin memberikan saudara beberapa opsi ya saudara ya, untuk melihat bagaimana kita mengenal Tuhan. Kalau saudara ingin mengenal sesuatu yang lebih rendah derajatnya dari saudara, saya kasih contoh, misalnya binatang. Atau misalnya bagaimana sebuah hukum alam itu terjadi. Maka saudara perlu mengadakan eksperimen dan melakukan observasi. Betul atau tidak? Misalnya, saya kasih contoh ya. Ini saya ada clicker, ini semuanya dikontrol dari sini. Makanya saudara akan lihat, nah ini bisa dari sini semua. Nah, tetapi ini tidak bisa melawan hukum gravitasi. Dari mana saya tahu? Setiap kali saya lepas, pasti akan jatuh. Kenapa? Ada gravitasi. Hukum gravitasi. Kok bisa tahu Pastor Michael? Karena sudah ada observasi di masa lalu untuk menunjukkan bahwa hukum ini tidak bisa dilawan, tidak bisa tidak, kecuali kita punya energi yang lebih besar. Seperti di airport, gimana pesawat melawan hukum gravitasi sehingga pesawat itu bisa terbang. Untuk mengetahui itu semua, saudara perlu yang namanya observasi. Betul ya saudara ya? Dan saudara menarik kesimpulan, dan saudara membuat sebuah teori, makanya ada hukum gravitasi. Kalau saudara pengen tahu bagaimana seekor anjing itu anjing saudara itu seperti apa, maka saudara karakternya seperti apa, maka saudara observasi dia. Apakah dia agresif atau dia itu Cina atau bagaimana, saudara bisa observasi. Nah itu untuk yang benda mati, untuk makhluk yang derajatnya tidak sama dengan manusia. Tetapi kalau manusia sama manusia, bisa saudara observasi? Observasi bisa. Tetapi untuk mengenal manusia yang lain, saudara tidak bisa hanya observasi. Betul atau tidak? Saudara perlu nanya, nama lu siapa bro? Suka makan apa? Makan rawon. Oh, wong Surabaya. Iya. Suka sambel mas? Oh suka. Nek pangan mesti nganggo kerupuk. Oh ya. Saudara mulai mengerti apa ini yang terjadi. Saudara tanya, ada jawab. Saudara mendekat, dia juga mendekat. Apa yang terjadi? Interaksi. Observasi saja tidak cukup. Saudara perlu interaksi. Sehingga saudara semakin banyak interaksi,
Semakin hubungan itu kuat dan Anda semakin mengenal orang tersebut. Nah, tetapi bagaimana dengan Tuhan? Halo Tuhan, apa kabar? Ada jawaban? Nah, kalau tidak ada jawaban gimana dong kita tahu? Nggak bisa interaksi. Diobservasi. Apa nih sih diobservasi? Bingung kan? Betul nggak saudara? Nah, disinilah berbeda. Saya kasih contoh. Misalnya saudara punya anak. Anak itu sama-sama manusia memang. Tetapi dia masih belum benar-benar terbentuk dan berkembang otaknya. Maka harus dikasih tahu. Kita sebagai orang tua dan kita sebagai manusia yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih otaknya lebih develop, harus mendidik anak ini. Maka waktu masih kecil, masih umur 4 bulan, masih umur 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ngasih tahu. Dada. Papa, ini mama, baba, mama, gitu saudara ya. No, ini bahaya, ndak boleh. Ya, lama-lama dia bisa bilang bahaya, ndak boleh. No, itu anak saya ya, dulu kayak gitu. Terus akhirnya dibilang dada, gitu ya. Tahu saya itu daddy. Apa yang terjadi? Saya hanya bisa memberikan dan menyatakan, memberikan iluminasi kepada anak tersebut. Begitu juga kita. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kita adalah manusia yang sangat terbatas. Karena itu untuk mengenal Dia, maka kita perlu menerima iluminasi. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama iluminasi. Jadi nggak bisa hanya observasi, katakan observasi nggak cukup ya. Nggak bisa hanya interaksi tetapi perlu iluminasi. Nah, waktu saudara membaca firman Tuhan, saya berdoa supaya saudara 5 minggu ke depan kita mempunyai iluminasi tentang siapa Tuhan kita. Karena semakin saudara kenal, semakin saudara bisa memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus. Amin saudara ya. Jadi kalau kita akan baca Daud, Mazmur 8 ini penuh dengan ayat-ayat yang memberikan kita iluminasi. Bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaannya? Kita baca sama-sama. Ayat yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit. Katakan sama-sama langit, langit ya. Ayat yang keempat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Pada waktu itu Daud belum jadi raja. Daud baru jadi gembala, menggembalakan domba. Malam-malam dia main kecapi, dia lihat domba-dombanya sudah pada tidur. Dia main kecapi sendirian dan pada saat itu dia melihat ke atas. Waktu dia melihat ke atas, dia menciptakan lagu ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan, ada bulan saudara, bintang-bintang yang kau tempatkan. Saudara mau tahu bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaannya? Saudara, Tuhan menunjukkan kemuliaannya itu di mana? Di dalam ciptaannya, melalui ciptaannya. Saudara, kalau saudara melihat ciptaan, saudara melihat lukisan yang terindah. Bahkan mungkin kalah indahnya dengan lukisan manapun yang ada di dunia ini. Kalaupun ada lukisan yang berusaha menyamai keindahan dari alam, itu adalah tetap saja imitasi dari alam tersebut. Kalau saudara melihat sunset, saudara melihat sunrise, saudara melihat bagaimana waktu pergi ke gunung-gunung, saudara melihat waktu saudara pergi traveling ke tempat-tempat, begitu indah alam, begitu indah pantai, begitu indah lautan, begitu indah cakrawala dan sekitarnya. Waktu saudara melihat ke atas, betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Dan ini semua Tuhan gak pilih kasih loh. Ini yang namanya common grace. Ya, kasih karunia, rahmat, anugerah umum untuk semua orang. Apakah dia pembunuh, pemerkosa, apakah dia koruptor, apakah dia orang yang religius, apakah dia orang yang percaya Kristus, apakah orang yang menolak Kristus. Kita semua dapat menikmati ciptaan Tuhan. Betul atau tidak saudara? Inilah
Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui ciptaannya. Kalau saudara melihat sekeliling kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Daud waktu menulis ini, dia masih seorang gembala dan dia nggak punya teleskop loh saudara. Nggak punya teleskop, dia melihat ke atas. Saudara pernah nggak? Pernah nggak coba saudara lihat ke atas? Ya mungkin di Surabaya, apalagi sekarang banyak hujan, banyak awan, ya, banyak polusi. Tetapi kalau saudara pas lagi di pegunungan, saudara lihat ke atas, lihat bintang-bintang, betapa luar biasa indahnya. Saudara, kalau saudara bahkan kalau sekarang kita punya teknologi, bahkan kalau saudara punya Hubble teleskop itu, saudara lihat Hubble teleskop ya. Saya kasih beberapa contoh ya saudara. Kita ini ada di galaksi Bima Sakti. Tetangga kita itu adalah galaksi namanya Whirlpool Galaxy, galaksi angin pusar. Nah ini bentuknya seperti ini. Wow, luar biasa saudara. Dan saudara kalau lihat ini Whirlpool Galaxy, jaraknya dari Bima Sakti itu kira-kira 35 juta tahun cahaya. Dan di dalam Whirlpool Galaxy ini terjadi ada billions of star, miliaran bintang-bintang. Kalau saudara lihat matahari itu hanya satu bintang. Di galaksi Bima Sakti sendiri ada jutaan bintang. Kalau di Whirlpool Galaxy ada billions, miliaran bintangnya. Saudara. Luar biasa indahnya. Dan kalau saudara lihat ini semua, inilah kemuliaan Tuhan. Dan setiap beberapa waktu sekali ada bintang baru yang dilahirkan. Ada bintang yang mati, ada bintang baru yang dilahirkan. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Dan kalau saudara lihat salah satu bintang itu meledak, dan kalau bintang itu mau mati, ledakan itu disebut supernova. Dan salah satu sisa dari supernova itu bentuknya seperti ini. Ini secara cepat aja ya saudara. Kalau enggak nanti jadi seminar astrologi begitu saudara ya. Saudara lihat ini. Ini adalah Crab Nebula. Ya, Crab Nebula ini adalah sisa-sisa supernova. Sebuah bintang yang mau mati dan meledak. Ini sisa-sisanya baru nyampe ke bumi dan kelihatan seperti itu. Padahal itu sudah beberapa waktu yang lalu meledak. Dan ini merupakan bagian dari konstelasi Taurus. Saudara lihat ya, konstelasi itu ada Taurus, Scorpius. Makanya tiap terjadi astrologi itu semua tergantung bulan-bulannya. Nah ini kelihatannya itu pas lagi bumi itu muter di mana, itu kelihatan itu konstelasi dari Taurus itu. Seperti ini saudara. Luar biasa indahnya. Betapa glorious. Ini menunjukkan kemuliaan Tuhan. Karena dialah yang menciptakan cakrawala dan jagat raya. Mungkin saudara bilang, masa sih pastor, apakah itu benar-benar Tuhan? Nanti saya akan jelaskan kepada saudara lebih lagi. Kalau saudara lihat ini adalah Butterfly Nebula. Ini ada sebuah planet, sebuah bintang yang mau dilahirkan. Kalau saudara lihat ini, tengahnya ini saudara, tengahnya di sini, itu panas sekali, dikatakan 250.000 derajat Celcius. Yang menunjukkan bahwa ada bintang baru yang akan dilahirkan melalui situ. Nah Daud tidak pernah punya teleskop, tetapi dia bernubuat. Dan sampai sekarang kita melihat ini semua menunjukkan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa sekali. Kalau saudara lihat, Daud tidak pernah tahu bahwa akan ada manusia berjalan di atas bulan, pergi keluar angkasa. Tetapi sekarang kita bahkan bisa mengirim manusia ke bulan, bahkan kita bisa mengirim satelit-satelit dan mengirim roket. Bisa sampai ke planet-planet yang lain. Saudara lihat luar biasa sekali. Ada seseorang yang namanya Frank Borman yang berkata di Apollo 8, astronot Frank Borman itu dia kembali dari misinya untuk mengelilingi bulan. Ditanyain, "Do you see God?" Borman jawabnya gini, "No, I did not see God, but I saw His evidence." Kita bisa melihat bukti-bukti bahwa Tuhan itu nyata. Melalui apa? Ciptaannya, melalui alam, jagat raya, cakrawala. Betapa presisinya bumi ini. Kalau saudara lihat orbit setiap, kalau kita ngomongin tentang apologetika, argumentasi intelligent design, setiap karya pasti dihasilkan oleh sang perancang. Dunia dan manusia merupakan mahakarya, masterpiece yang sangat kompleks. Kalau saudara lihat bumi sendiri saudara, bumi ini luar biasa saudara. Orbitnya bisa perfect saudara. Kehidupan membutuhkan lokasi yang tepat di dalam galaksi.
Dan bumi merupakan tempat terbaik di galaksi Bima Sakti untuk menghindari bahaya radiasi, saudara. Persis bisa pas. Saudara tahu kita itu orbitnya persis kayak ada bentuknya di mana Jupiter itu melindungi kita. Di mana kalau ada asteroid yang mau menabrak bumi, tidak akan bisa nabrak bumi. Kenapa? Dilindungi oleh Jupiter. Harus nabrak Jupiter dulu. Jupiter itu tamengnya bumi. Bayangkan saudara, siapa yang mikirin itu? Kok bisa tepat? Kalau saudara bilang, oh itu cuma kebetulan. Tidak mungkin kebetulan saudara. Kalau kita main gasing aja, gasing itu bisa pindah ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang. Tetapi bumi sudah berabad-abad, bahkan ribuan, ratusan abad. Tidak pernah pindah orbitnya. Tetap aja di sana. Dan kalau saudara lihat atmosfer, bagaimana kehidupan manusia membutuhkan atmosfer yang tepat. Kadar oksigen itu harus 21%. Kalau naik sedikit, maka kita semua terbakar. Kalau kadar menurun, kita semua mati sesak nafas, saudara. Kalau bumi 5 kilometer terlalu jauh dari matahari, kita semua jadi film Frozen, saudara. Kalau sudah terlalu dekat sama matahari, kita semua jadi barbeque dendeng, saudara ya. Puji Tuhan kok bisa tepat. Ada yang nanya sama saya, itu semua kebetulan. Saya mau bilang sama saudara, kalau ada jam tangan itu loh. Ada jarumnya, ada safirnya, ada perpernya. Bisa nggak? Itu semua kamu taruh. Safirnya ditaruh di Wonokromo. Jarumnya ditaruh di Sukomanunggal. Pernya ditaruh di Bintang Diponggok. Coba dalam berapa tahun bisa jadi jam. Coba. Pasti kalau bisa presisi, begitu luar biasa. Itu ada yang desain saudara. Yang setuju katakan amin. Waktu saudara melihat ini semua, saudara perlu takjub. Karena itu adalah kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini luar biasa saudara. Karena itu saya berdoa supaya waktu saudara bangun pagi. Waktu saudara lari pagi melihat sunrise. Waktu saudara sore-sore pulang dari kerja melihat sunset. Saudara melihat semuanya itu. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu kemuliaannya ada di dalam ciptaannya. Waktu saudara vakansi, saudara baru balik vakansi, saudara coba lihat foto-foto saudara. Wow, indah sekali. Kemuliaan Tuhan itu ada di sana. Maka kita percaya kalau Tuhan yang menjaga jagat raya dan menjaga atmosfer dan menjaga orbit bumi, maka Tuhan juga sanggup menjaga keluargamu. Maka Tuhan juga sanggup menjaga masa depanmu. Maka Tuhan juga sanggup pasti keselamatanmu itu permanen dan tidak akan pernah dicabut. Yang setuju katakan amin. Keselamatanmu aman. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tetapi kita tahu Tuhan yang pegang masa depan kita. Nah ini luar biasa ya saudara. Jadi Daud mengerti bahwa ternyata kemuliaan Tuhan itu ada di dalam ciptaan. Tetapi gak cuma berhenti dari situ. Kalau saudara lihat, God's glory is revealed not only in the spectacular creation, but it's also revealed because God is personal. Tuhan itu gak cuma hanya menunjukkan spektakulernya. Karena dia ngomong aja, itu terjadi. Wah keren. Wah. Itu kalau misalnya saudara nonton film itu, ada sound effect-nya. Gitu ya, keren gitu saudara ya. Itu dulu saya masih kecil. Gitu saudara ya. Tetapi kalau itu kan keren. Spektakuler. Tetapi dia gak cuma hanya itu. God is also personal. Coba kita lihat. Personal itu maksudnya pribadi. Dia ingin intim dengan ciptaannya. Karena itu dia ciptakan manusia. Dia sudah lihat. Mazmur 8 ayat 4-5. Kita baca sama-sama. Ayat yang keempat. 1, 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Yang keras. Ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia? Ayo terus. Sehingga engkau mengindahkannya. Wow. Kalau saudara lihat diri saudara sendiri, God's glory is revealed in you. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui kita, ciptaannya, manusia. Manusia ciptaannya ini merupakan masterpiece-nya Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan di alam itu adalah ciptaan yang luar biasa dan ada kemuliaannya, kemuliaan Tuhan itu juga ada di dalam manusia. Karena manusia diciptakan itu sebagai ciptaan yang paling tinggi. Kalau saudara lihat firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut
gambar dan rupa kita. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini menunjukkan bahwa ada dominion mandate, bahwa Tuhan ingin kita ini dapat menguasai ciptaan-ciptaan yang lain. Luar biasa tuh. Kalau saudara perhatikan, memang manusia itu punya gambar dan rupa Allah. Karena itu saya berdoa supaya saudara waktu tiap pagi saudara lihat diri saudara sendiri, saudara melihat ada kemuliaan Allah di sana. Yang setuju katakan amin. Jelek-jelek begini, jangan benci dirimu. Jangan, kalau saudara melihat diri saudara, jangan merendahkan dirimu. Jangan membuat dirimu itu lebih rendah daripada apa yang Tuhan. Karena saudara, kalau saudara putus asa, jangan kepingin bunuh diri. Kenapa? Tuhan gak pernah putus asa sama saudara kok. Karena saudara berharga di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan melihat saudara. Dan Tuhan itu melihat gambar dan rupanya melalui diri saudara. Dikatakan di Mazmur Daud, Mazmur 139, sama-sama Daud saudara. Dia bilang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Dia belum pernah lihat USG loh saudara. Saudara pernah lihat USG anak-anak? Saya punya 3 anak. Kalau saya waktu pertama kali lihat USG, saya ngelihat itu loh tulang belakangnya anak saya waktu kira-kira umur 4-5 bulan di perut. Itu bisa kelihatan tulang belakangnya. Seperti apa saudara? Tenunan. Betul atau enggak saudara? Tenunan. Saya rasa Daud mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dapat USG dari surga. Ini loh. Anak itu kalau dijanin bentuknya seperti ini. Makanya dia bisa bilang, engkau menenunku di dalam kandungan ibuku. Dan aku bersyukur kepadamu karena kejadianku apa? Dahsyat dan ajaib. Katakan sama-sama, kejadianku dahsyat dan ajaib. Sama-sama, 1, 2, 3. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Katakan pada kanan kirimu, bilang gini, elek-elek ngini aku dahsyat loh. Wah, amin saudara ya. Amin. Amin saudara. Ya. Jadi kalau saudara lihat diri saudara di kaca, kejadian saudara dahsyat dan ajaib. Kenapa? Itu menunjukkan apa? Kemuliaan Tuhan. Kalau saudara pikir ya, DNA kita itu kan di dalam sel. Saya ngelihat anak-anak saya ya. Saya lihat anak saya, Jonathan, Jedediah. Saya lihat itu fotonya saya waktu masih kecil. Wih, mirip kan. Waktu saya masih kecil tuh mukanya mirip sama Jonathan waktu masih kecil. Muka saya juga mirip sama Jedediah waktu masih kecil. Tapi waktu saya lihat fotonya Novi, ada miripnya juga. Waktu Novi potong cowok pendek, kok mirip sama Jonathan ya? Gitu, saudara. Kamu ini cowok atau cewek sih? Terus saya lihat fotonya Jane, ya masih umur 6 tahun sekarang. Wih, mirip sama Novi, saudara. Wow, ini kombinasi dari 2 genetik masuk ke dalam 3 manusia. Ya saudara ya, wow. Dan saudara lihat ini semua adalah kemuliaan Tuhan. Saudara, di dalam DNA itu ada blueprint manusia. Kok bisa DNA itu bisa akhirnya bikin matanya mirip, hidungnya hoki gitu, bukan mancung tapi hoki gitu saudara ya. Kok bisa mirip gitu, kok bisa ya saudara. Nanti kalau saya ngomong yang satunya ada yang tersinggung gitu saudara ya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Ini menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Di dalam DNA-nya manusia itu tidak bisa, bahkan sidik jari kita tidak bisa ditiru. Sidik jari saudara unik meskipun saudara kembar identikal. Oh, saudara unik. Kejadian saudara dahsyat dan ajaib. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. We are created in the image of God, wonderfully and fearfully made. Kita dicipta sesuai gambar dan rupa Tuhan. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Setiap hari, saudara tadi yang pertama ya, saudara bangun pagi, saudara lihat jagat raya, cakrawala, sunrise. Saudara bersyukur sama Tuhan bahwa ada kemuliaan Tuhan di sana. Saudara lihat kaca, saudara lihat dirimu sendiri. Jangan bilang, kon kok cek elek gitu. Kon kok cek lemu, jangan. Saudara mulai bilang, ini ciptaan Tuhan, dahsyat dan ajaib. Yang setuju katakan amin. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin saudara. Bahwa Tuhan menciptakan saudara menurut gambar dan rupa Allah.
Saudara waktu lihat wajah saudara, saudara bersyukur bahwa ini gambar dan rupa Allah. Karena itu kalau saudara merendahkan orang, saudara sedang merendahkan gambar dan rupa Allah loh. Kalau saudara menghina orang lain, saudara sedang merendahkan orang yang kejadiannya dahsyat dan ajaib. Karena itu tidak peduli dimanapun saudara berada, keberadaan manusia itu saudara akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu tampak di dalam setiap manusia. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi tahun 2019 saya berdoa supaya saudara dapat melihat ini semua. Nah, tadi sudah, jadi ada dua sudah. Melihat ciptaan, ada kemuliaan Tuhan. Melihat dirimu sendiri, melihat bagaimana tubuhmu ini berfungsi, itu ada kemuliaan Tuhan. Mungkin sudah lihat, tapi pastor, saya kalau lihat diri saya sendiri, saya banyak dosa. Saya banyak kelemahan. Saya banyak kesalahan. Saya banyak kegagalan. Memang kemuliaan Tuhan itu sempat rusak melalui dosa. Adam dan Hawa diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi karena dosa, semua orang sudah berdosa. Roma 3:23. Dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan memang pada saat kita melihat, memang tubuh kita, DNA kita, cara mata kita berfungsi, otak kita, itu memang komputer. Otak kita itu komputer yang paling mahal yang tidak pernah bisa diduplikasi oleh komputer manapun di dunia ini. Dan ini memang merupakan kemuliaan Tuhan. Tetapi saudara dengarkan. Saat saudara melihat kelemahanmu, ketidaksempurnaanmu, dosamu, di situ juga ada kemuliaan Tuhan. Saya akan bear with me, oke? Kita lihat. Memang manusia rusak gara-gara dosa. Di mana ayatnya? Roma 1 ayat 21-23. Saya akan bacakan, saudara baca yang digaris bawahi dan huruf besar, oke? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, baca sama-sama. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Ini manusia memang. Mestinya orang kalau sudah terima kemuliaan Allah, saudara lihat jagat raya, cakrawala, wih, luar biasa. Tuhan ini luar biasa. Lihat dirinya sendiri bagaimana tubuhnya bekerja. Lihat bagaimana dirinya adalah gambar dan rupa Allah. Kejadiannya dahsyat dan ajaib. Mestinya memuliakan Tuhan. Tetapi kita semua gak memuliakan Tuhan. Kita semua justru apa? Menggantikan kemuliaan Tuhan dengan gambaran yang mirip dengan Tuhan tetapi fana. Itu manusia. Harta, tahta, dan seks. Power, money, and sex. Yesus juga dicobai dalam hal itu. To feel, to have, and to be. Yesus juga dicobai. Kalau kamu anak Allah, coba ubah batu ini jadi roti. Itu kan kedagingan, nafsu, hawa nafsu, lapar. Makan lejur. Wah, saudara. Makan itu roti ini Bon Cafe. Enak gitu, saudara ya. Makan krosan. Waduh. Kalau enggak saudara lihat wanita, menginginkan wanita itu. Saudara lihat, waduh bojone kok cek gantengnya gitu saudara. Saudara lihat itu. Itu adalah to feel, kedagingan, lust, hedonisme. Dibilang, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah. To be, I am, aku orang penting. Nanti malaikat tidak akan biarin kamu mati, pasti ditangkap kamu. Kamu benar gak sih? To be, manusia selalu kepingin jadi somebody. We spend money that we don't have to impress people that we don't like. Kita ngabisin uang, kita utang karena uang gak punya, tetapi kita berusaha untuk impress orang lain dengan image bahwa kita ini orang kaya. To be somebody. Yesus juga dicobai seperti itu, tapi Yesus menang. Dan apa yang satu lagi? Kalau kamu mau ini semua, kamu sembah aku. To have possession. Ini yang dicari oleh orang. Kekayaan. Aku kalau jadi kaya, aku jadi somebody. Kalau aku jadi somebody, aku bisa punya siapapun yang aku mau. Orang bisa mengasihi aku. Penerimaan, signifikansi, keamanan. Saudara lihat, ini semua yang dicari orang. Tetapi sayangnya itu semua dunia yang dunia tawarkan hanya membuat saudara makin terperangkap, makin terpuruk,
Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan saudara penerimaan yang sejati. Hanya Tuhan yang bisa memberikan saudara signifikansi. Karena saudara mestinya nggak signifikan, tetapi Dia yang paling signifikan itu rela untuk jadi hamba supaya saudara yang tidak berharga jadi sangat signifikan. Hanya di dalam Tuhan ada keamanan yang sejati. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Nah, bagaimana ada kemuliaan di sana? Ini loh, saudara. Ini luar biasa sekali. Mazmur 8, Yesus ada di cerita ini. Hah? Masa di Mazmur 8 ada Yesus? Dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bahasa Inggrisnya, what is man that you are mindful of them? What is the son of man that you care for them? Mindful itu bukan cuma ingat sekelebatan. Oh ingat, oh iya aku lali. Bukan itu, saudara. Oh aku lupa, bukan itu, saudara. Mindful itu artinya apa? Pikiranku, my mind full of you. Pikiranku itu penuh dengan tak pikirin kamu. Yang aku pikirin adalah bagaimana aku menyelamatkan umatku. Itulah yang menjadi pikiran Tuhan terhadap kita semua. Ada kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di mana? Di dalam Yesus Kristus. Karena pada saat Daud menulis Mazmur 8, dia juga secara tidak langsung bernubuat akan penebusan yang akan terjadi ribuan tahun kemudian melalui Yesus Kristus. Mungkin saudara bilang, masa sih pastor? Kayaknya mengada-ada deh. Ini terlalu namanya teologi gatuk-gatuk no, gitu saudara. Cocokologi, no. Ya cocokologi ya saudara ya. Saudara saya tunjukkan kepada saudara. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Oke saudara ya. Bukan saya, bukan Pastor Mike yang menjelaskan bahwa ini adalah Kristus, tetapi Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Saudara lihat di Ibrani 2 ayat 6-8a dikatakan begini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Ini ngomongin siapa? Daud. Katanya, bukan saya yang ngomong. Ayo, lihat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Terus dikasih penjelasannya. Ini semua mengacu kepada Mazmur 8. Dan dikatakan, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Ini ngomongin siapa? Tidak ada suatu pun yang ia kecualikan. Termasuk dosa, termasuk maut, termasuk kutuk. Yang tidak takluk kepadanya. Termasuk penyakitmu, termasuk masa depanmu, termasuk pemeliharaan keluargamu. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yaitu siapa saudara? Siapa saudara? Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kita baca supaya 1, 2, 3. Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. God's glory is revealed in Jesus Christ. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Waktu saudara melihat alam, saudara melihat kemuliaan Tuhan. Waktu saudara melihat jagat raya, saudara melihat kemuliaan Tuhan. Waktu saudara melihat diri saudara dengan segala kespektakuleran, bagaimana DNA saudara, sistem pernafasan saudara, sistem digestif saudara, saudara melihat kemuliaan Tuhan. Wow, ini semua dahsyat dan ajaib. Tapi waktu saudara melihat dosamu, waktu saudara melihat kejahatanmu, waktu saudara melihat kelemahanmu, waktu saudara melihat ketidaksempurnaanmu, saudara lihat Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa, jadi dosa buat saudara dan saya. Dia dibuat lebih rendah dari malaikat. Kapan itu? Waktu dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan pada waktu itu jam 12 siang, ada kegelapan yang melingkupi. Padahal waktu itu lagi terang benderang mestinya. Karena pada waktu itu Allah Bapa dan Allah Anak ada terpisah. Karena pada saat itu Allah Anak yang ada di kayu salib, yang tidak mengenal dosa, yang tidak layak untuk menerima hukuman dosa. Tetapi saat itu dia menanggung
Semua hukuman dosa saudara dan dosa saya, ketidaksempurnaan, kegagalan, semua kebobrokan kita ditanggungkan kepada Dia. Dan ada perpisahan antara bapak dan anak. Dan pada saat itu Dia melakukan itu. Eloi, Eloi. Pertama kalinya Dia gak bilang Bapak di surga Bapak. Dia bilang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu Dia benar-benar merasakan kesakitan, ditinggalkan sendirian. Kenapa Dia melakukan itu? Supaya saudara dan saya yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah ditinggalkan selama-lamanya. Dan itulah sebabnya saudara, waktu melihat dosa saudara, melihat kejahatan saudara, saudara melihat kemuliaan Kristus. Karena Dia yang paling mulia rela jadi dosa, supaya saudara yang berdosa menerima kembali kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan di Ibrani 1 ayat 3. Ini semua Ibrani saudara, mengacu kepada Mazmur. Coba kita lihat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. He is the radiance of the glory of God, the exact imprint of His nature. Saudara, kalau mau tahu siapa Tuhan dan kemuliaannya, lihat kepada Kristus. Saudara, makanya kekristenan itu bukan tentang seperangkat hukum, seperangkat daftar, jangan begini, jangan begitu. Kalau enggak nanti kamu masuk neraka, kalau kamu masuk surga. No. Tentang pribadi Yesus. Makanya Ibrani 12 ayat 2 berkata apa? Marilah kita melakukan semuanya ini dengan mata yang menuju dan memandang kepada Kristus. Kalau saudara putus asa, jangan lihat dirimu, lihat Kristus. Maka saudara akan menemukan pengharapan. Kalau saudara capek, lihat Kristus. Saudara patah semangat, lihat Kristus. Maka saudara akan menemukan semangat yang baru. Kalau saudara mungkin saat itu galau, mungkin saudara stres, saudara berbeban berat, lihat Kristus. Karena dengan beban yang berat di Taman Getsemani, Dia sampai berpeluh darah. Supaya peluhmu, waktu kamu berkeringat, kamu sadar bahwa ada penebusan Kristus di dalam setiap keringatmu. Bahwa Tuhan bersama dengan engkau di dalam setiap pergumulanmu. Amin saudara. Maka hari ini saudara, kemuliaan Tuhan itu gak cuma hanya waktu saudara lihat ciptaan. Kemuliaan Tuhan itu gak cuma saudara waktu lihat kehebatan anak-anak saudara bisa sehat, saudara sehat. Wah, ada kemuliaan Tuhan, saudara bersyukur kejadian saudara dahsyat dan ajaib. Tetapi bahkan pada waktu saudara berdosa, pada waktu saudara gagal, ada kemuliaan Tuhan karena ada Kristus di sana. Saya berdoa tahun 2019 saudara respon terhadap iluminasi akan kemuliaan Tuhan itu dengan penyembahan kepadanya. Penyembahan itu kayak gimana sih? Saudara kalau kenal Tuhan, saudara tidak sembrono dengan hidupmu. Kenapa? Kemuliaannya ada di sekelilingmu. Kemuliaannya ada di dalammu. Kemuliaannya bahkan ada di dalam kegagalan dan dosa-dosamu. Percayalah, kalau Tuhan yang menjaga jagat raya, Tuhan yang memastikan oksigen 21% beribu-ribu tahun, Tuhan yang memastikan bahwa anaknya itu harus mati menanggung dosamu, maka Tuhan yang sama juga menjaga masa depanmu di tahun 2019. Rest in Him, trust Him, bukan males, tetapi di dalam setiap pekerjaanmu, percayalah Tuhan bersama dengan saudara. Amin saudara. Saudara diberkati hari ini. God's glory is in us. Kemuliaan Tuhan ada di dalam kita. Kenapa? Yesus ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus bukan lagi di tabur perjanjian di Yerusalem di dalam ruang Maha Kudus. Waktu Yesus berkata sudah selesai, tirainya sudah tersobek. Artinya Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Amin saudara. Mari saudara bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang selalu setia. Amin. Lebih meriah lagi. Haleluya. Ada sebuah quote yang mengatakan God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. John Piper. Ini di dalam subjek Christian hedonism.
Ada orang yang hidup untuk hedonis. Maksudnya apa? Menikmati semua kesenangan dunia. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, banyak orang Kristen ini keblinger, gagal paham gini. Kamu tuh harus menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, gimana caranya? Ya melayani Tuhan, ya doa yang banyak, baca firman, jangan lupa perpuluhan. Terus dan juga jangan lupa memberikan sedekah bagi janda miskin dan orang-orang yang tidak punya, supaya kamu menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu nggak, saudara? Menyenangkan hati Tuhan itu bukan dengan perbuatanmu, saudara. Tapi menyenangkan hati Tuhan itu dengan memandang kepada Kristus. Kristus waktu dia dibaptis keluar dari air, ada suara, langit terbuka, merpati turun, ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kata berkenan itu adalah kepadanya aku senang. Saudara tahu, waktu saudara menaruh iman di dalam Kristus, waktu saudara sadar bahwa Kristus adalah hidupmu dan Kristus cukup buat engkau, disitulah Tuhan disenangkan. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan itu dimuliakan paling tinggi pada saat kita puas di dalam Dia. Saudara, saya mau menjawab tadi pertanyaan saya. Apa benar sih Tuhan itu narsis? Kok semua itu segala kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan? Saudara-saudara dan saya itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya kasih contoh, iPad ini bisa nggak jadi? iPad ini adalah iPad yang cukup mahal karena bisa dibuat nulis, bisa dibuat telepon kalau dikasih SIM card, bisa lihat internet, bisa nonton film, bisa dibuat nulis-nulis. Ini iPad untuk produktif, supaya saudara jadi lebih produktif. Steve Jobs membuat iPad ini untuk kebaikan saudara. Tetapi bisa nggak saudara habis masak sup merah, mau ditaruh di meja pancinya, terus mejanya dari kayu jati. Eman rek, gak ono tataan. iPad boleh. iPad saudara ditaruh di bawahnya panci. Bisa nggak? Ya bisa. Mejanya aman nggak? Aman. Sing rusak apa nih? iPad-nya, saudara. Betul nggak, saudara ya? Saudara, hidup kita bisa nggak kita pakai bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk cari uang terus? Bisa. Hidup kita bisa nggak kita pakai untuk segala sesuatu yang fana, hedonis, untuk nafsu? Bisa. Tapi ya rusak. Ada beberapa saudara mungkin hidupmu rusak sekarang, atau pernah rusak, atau sedang menuju kerusakan. Obatnya bukan berusaha untuk jadi baik, no. Saudara perlu punya iluminasi tentang kemuliaan Tuhan, supaya saudara sadar, saudara diciptakan bukan untuk hal-hal yang dunia tawarkan, tapi saudara diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan itu dimuliakan di dalam kita paling besar saat kita puas di dalam Dia. Amin, saudara.